Hai, apa kabar Besti? Bertemu lagi di Celebrity Fresh yang siap menyajikan informasi selebriti terpanas dan teraktual hari ini. Ada siapa aja ya yang lagi ramai dibahas? Langsung aja yuk, ini dia. Besti, baru-baru ini Mahalini kembali menuai sorotan. Bukan karena kabar dia comeback ke dunia musik lagi, tapi ini terkait alasannya yang masih merahasiakan wajah sang anak Shelina dari publik. Dalam hal ini, Mahalini dan suaminya Rizky Febian sukses buat publik kepo maksimal di Besti. Ternyata ada alasan menyentuh di baliknya. Baru-baru ini, Rizky Febian dan Mahalini akhirnya buka suara terkait keputusan untuk belum mempublikasikan wajah Shelina. Bukan tanpa alasan, keduanya sepakat bahwa privasi dan kenyamanan sang anak adalah prioritas utama di atas segalanya. Aku tuh nggak siap nerima itu sih, nerima apa? Kadang tuh banyak banget anak-anak yang lain itu tuh masih sebaby itu tuh kena hujat dan segala macam tuh kayak kasihan. Nah, aku nggak siap Shelina kayak gitu. Karena terlalu terekspos di usia muda gitu. Iya, terus aku pengen dia menikmati masa kecilnya aja sih. Pengen dia lebih ya, ntar kalau dia udah sekolah gitu ya, jadi dia santai aja sama teman-temannya gitu. Lebih dia biar nikmatin aja. Aku sama Lini sekarang kan memang tidak men-spill mukanya Shelina karena memang bukan karena apa-apa, tapi melainkan memang kita punya komitmen satu sama lain, terus kita juga punya tujuan lain untuk membesarkan Shelina. Udah mulai diajarkan cara respect. Iya. Dia merasa kayak orang harus izin dulu sama gue. Jadi akhirnya belajar secara nggak langsung tuh. Bener. Lini sih aku salutnya tuh sama Lini yang memang nge-create itu semua. Jadi aku harus mengikuti, aku yang akhirnya nge-protect semuanya gitu. Selain faktor privasi, Iki dan Lini menyadari betapa kejamnya jejak digital dan komentar di media sosial saat ini nih Besti. Sebagai orang tua, mereka tidak ingin putri kecil mereka menjadi objek komentar orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka menegaskan akan ada waktunya nanti wajah Shelina diperkenalkan ke publik. Namun tentu saja ketika mereka merasa mental dan situasinya sudah tepat ya Besti. Nah itu dia Besti alasannya, ternyata Iki dan Lini benar-benar protective parents banget nih. Mereka ingin menjaga Shelina dari hiruk pikuk dunia maya yang kadang tak terkendali. Besti, nama Masya Juan baru-baru ini jadi perbincangan hangat di jagat maya. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, pernyataan Masya Juan terkait kedekatannya dengan sang ibu kembali viral. Namun di sisi lain, video pernyataan sang ibu yang justru menjadi sorotan. Bagaimana tidak nih Besti, saat Masya Juan mengatakan dirinya menjalin hubungan baik dengan sang ibu, justru di sisi lain sang ibu membeberkan perlakuan tak menyenangkan dari Masya Juan terhadap orang tuanya. Karena aku terbiasa jadi yang terbaik dimanapun. Kebayang. Saat aku mulai sesuatu dari nol lagi dan aku harus jadi yang paling bodoh di antara semua orang, itu pressure buat aku. Aku turun ke mobil, nangis, gak mau dance lagi. Diturunin aku di tol. Diturunin di Serius? tol, buset. Kata-kata mama apa coba? Buset. Iya, gila ini mamaku. Mamaku bilang begini, ini VOC guys, didikan VOC ini namanya ya. Parenting itu Kak Nikita Willy gak berlaku di mama saya. Sorry. Buat Maisha Juan Kanaya Sirait, terima kasih buat pagi ini. Di hari ini begitu menyerang mama dengan tuduhan, dengan hinaanmu, dengan empatan. Sekarang mama jelasin, uang yang terakhir turun dari Kahima 5 juta itu untuk membayar cicilan laptopmu sebesar 2,4 juta, untuk membayar kartu kreditmu selama kau perjalanan ke Jepang selama besar 2,3 juta. Sontak saja video ini viral dan jadi alasan warganet meninggalkan komentar kurang menyenangkan untuk Masya nih Besti. Banyak dari mereka yang menyerang Masya yang mengatakan bahwa di balik ketenaran finalis ajang pencarian bakat itu tak sesuai dengan apa yang dibayangkan publik selama ini.
Besti, kabar mengejutkan datang dari Natalie Holscher. Setelah perjalanan asmaranya yang sempat pasang surut dan menjadi konsumsi publik, kini mantan istri komedian Sule tersebut kembali jadi buah bibir. Beredar kabar bahwa Natalie kini tengah menjalin kedekatan spesial dengan seorang pria. Dugaan ini mencuat dari sang adik yang mempertanyakan dengan siapa Natalie. Apa kepedesan? Oh kepedesan. Coba geser dikit dong kameranya. Udah. Ke sana. Gue gampang. Itu lagi ngapain tadi? Begini-gini. Ngelap ingus, kan nggak boleh nggak sopan. Tapi iya bener. Gak ditatakan HP, Pi. Kak, tapi tumben cantik banget gitu. Emang aku cantik loh, dari dulu emang aku cantik. Iya emang cantik banget. Dia senyum, siapa di sebelahnya katanya. Siapa sih? Kalau di sebelah Uti kan teman-teman Uti nih tuh. Kalau di sebelah Uti. Nah di sini kosong, nggak ada. Makanya Uti pengen tahu di sebelah kakak. Di sebelah aku ada siapa sih? Iya makanya coba ada. Ketawanya bahagia banget kan, Bi? Ketawanya bahagia banget deh. Dia kan kalau sekali nyemplung tuh kocak. Siapa dia? Curigaan semakin menguat ketika sang adik mendesak Natalie untuk jujur siapa sosok seseorang di sampingnya. Tak sengaja atau tidak, sepasang tangan terlihat mengelus Azam yang saat itu ada bersama Natalie. Gue lagi ngerasain Bali tuh kayak gimana rasanya. Azam di sebelah bunda ada siapa Azam? Ada om katanya. Tangan siapa tuh? Itu siapa deh pakai jam tangan ngelapin Azam? Jam tangannya nggak gitu deh. Jam tangannya bagus banget. Benarkah Natalie Holscher telah move on dari Sule? Dan siapa ya sosok pria yang telah berhasil meluluhkan hati Natalie ini? Yang tak kalah bikin heboh ada Hotman Paris Hutapea yang mengatakan bahwa laporan polisi dugaan penipuan terhadap Ihsanul tak bisa dipidana nih Besti. Bahkan justru sebaliknya, laporan Mawa atas dugaan perzinahan yang berpotensi untuk menyeret Inara masuk penjara. Waduh, kok bisa ya Besti? Ini dia penjelasan Bang Hotman Paris. Besti, kabar mengejutkan datang dari Inara Rusli yang melaporkan Ihsanul Fahmi atas dugaan penipuan. Langkah Inara ini ternyata menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Yang ingin sampaikan adalah hari ini kami melakukan pelaporan ya atas dugaan penipuan yang dialami oleh diri kami, di mana ini kami menduga inisial US ya, karena di situ ada tipu muslihat yang kami temukan dan kami tadi sudah melampirkan bukti-bukti yang ada. Bukannya mendukung penuh, Bang Hotman justru memberikan pandangan hukum yang menohok nih Besti. Menurutnya, dalam kacamata hukum Indonesia, janji-janji manis dalam hubungan percintaan ternyata tidak serta-merta bisa disebut sebagai tindak pidana penipuan. Dalam hukum kita, sampai hari ini, kalau menyangkut hubungan cinta, itu tidak termasuk unsur penipuan. Hotman Paris menjelaskan, pidana baru bisa menjerat jika ada pemalsuan dokumen negara, seperti mengaku bujangan padahal sudah beristri. Namun mengingat status pernikahan Inara dan terlapor hanyalah nikah siri, posisi Inara justru dinilai rawan. Hotman Paris justru memperingatkan bahaya besar yang mengintai Inara di Besti. Karena status pernikahan siri tersebut, istri sah dari pihak pria justru memiliki celah hukum untuk melaporkan balik Inara atas dugaan perzinahan. Kecuali yang mungkin bisa dilakukan adalah kalau diterbitkan surat misalnya ngaku bujangan, itu pemalsuan. Ya, atau memakai
memakai undang-undang perkawinan, yaitu tanpa izin dari istri pertama. Tapi dia kan tidak nikah secara hukum dengan Inara, hanya Nikah siri. nikah siri. Malah yang bahaya adalah si istri yang sah bisa melaporkan dugaan perzinahan. Itu bahaya loh, ya kan? Si istri yang sah yang sebenarnya lebih sebagai korban di sini bisa melaporkan dugaan perzinahan kalau benar terbukti apa yang ada dalam video dari CCTV tersebut. Lebih lanjut, Bang Hotman menegaskan bahwa pernikahan tanpa izin istri pertama hanya bisa dipidana jika pernikahan kedua tersebut dilakukan secara resmi atau sah secara negara. Jika hanya nikah siri, maka unsur pidana pernikahan tanpa izin tersebut gugur. Dia juga tidak dinikahi secara sah. Nah, kalau dia dinikahi secara sah tanpa izin dari istri pertama itu pidana. Tapi kan dia tidak dinikahi secara sah. Di akhir keterangannya, Hotman Paris kembali menekankan poin utamanya, bahwa segala hal yang terjadi atas dasar iming-iming janji dalam sebuah hubungan asmara di mata hukum bukanlah sebuah penipuan. Saya udah bilang bahwa menikmati kecantikan perempuan karena janji iming-iming bukan penipuan, itu aja. Lantas, akankah laporan Inara gugur di tengah jalan? Dan laporan dugaan perzinahan yang dibuat Mawa beberapa waktu lalu akan menjerat Inara secara hukum? Bicara masalah hukum yang menyeret nama Inara, baru-baru ini Mawa diketahui kembali menyambangi Polda Metro Jaya. Usut punya usut, ternyata kehadirannya itu sebagai proses lanjutan laporan yang dibuatnya beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Mawa yang didampingi kuasa hukumnya diminta untuk menyerahkan sejumlah barang bukti kepada pihak penyidik Polda Metro Jaya nih, Basti. Jadi hari ini kita mendampingi klien kami, Ibu Mawa, untuk terhadap laporan Ibu Mawa kepada saudara IF dan saudari IF. Kapasitas kami sebagai pelapor di sini, kami memberikan keterangan dan menghadirkan saksi. Salah satunya adalah rekaman CCTV. Dicecar kurang lebih 26 pertanyaan, Mawa mengaku sudah lega. Terlebih ketika bukti CCTV yang diduga berisi video Inara dengan Insanul Fahmi dibeberkan nih Basti. Di balik rasa leganya tersebut, Mawa juga berharap agar permasalahan ini segera berakhir. Alhamdulillah udah lega sih, semua bukti udah saya bagikan ke penyidik dan ya insya Allah semoga berjalan dengan lancar ya. Tadi pemeriksaannya sudah semua detail, semua udah terstruktur, udah saya sampaikan bukti-bukti, CCTV, chat, semuanya udah saya jelasin semua terstruktur. Jadi insya Allah tinggal gimana prosesnya itu aja, berjalan dengan lancar, insya Allah mohon doanya semuanya. Bukan hanya masalah hukum yang berakhir nih Basti, tapi Mawa juga sudah mantap ingin mengakhiri rumah tangganya dengan Insanul Fahmi. Bukan hanya karena dugaan perzinahan, tapi Mawa juga tak terima merasa ditipu oleh suami sendiri. Saya udah memutuskan untuk selesai. Iya, tapi setelah proses hukum ini berjalan dengan baik ya. Jujur saya juga merasa tertipu, tapi ya gimana itu bukan ranahnya saya ya, bukan ranahnya saya. Yang penting juga saya hanya meminta keadilan aja. Mawa tak meminta lebih dari permintaan maaf dan pengakuan dari Inara. Namun sayang hingga saat ini Inara tak kunjung memenuhi permintaan Mawa tersebut. Itulah sebabnya ia ingin proses hukum ini terus dilanjutkan. Untuk saat ini sampai sekarang belum ada permintaan maaf sepatah kata pun yang keluar dari mulut beliau, mulut KKIR. Harapan saya adalah dengan adanya bukti yang sudah saya kasih ke penyidik dengan tindakan perbuatan yang sudah mereka lakukan, dan saya harapannya mengakui kesalahan dan memohon maaf kepada saya dengan hati yang sangat tulus, karena itu buktinya udah sangat jelas dan saya hanya ingin ada itikat baik dari beliau. Di akhir keterangan, Mawa menegaskan bahwa saat terjadi dugaan perselingkuhan antara Inara dan Insanul, rumah tangga mereka baik-baik saja. Bahkan Mawa juga memastikan bahwa hingga saat ini Mawa belum juga dijatuhkan talak oleh Insanul.
Jika itu benar, Mawa berarti masih jadi istri sah dari Insanul Fahmi ya Besti? Saya belum tahu, yang penting dia belum ada sama sekali menjatuhkan talak kepada saya. Waduh, apakah Inara akan mencabut laporannya terhadap Insanul setelah mengetahui kabar soal Mawa akan menceraikan Insanul? Pantengin terus update terbaru dari huru-hara cinta segitiga yang semakin memanas ini ya Besti. Oke Besti, stay tune terus di Celebrity Fresh, karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya. So, tetap di Celebrity Fresh.